beberapa anak, di antara anak saya itu ada yang paling saya cintai, paling saya, tetapi dia kemudian hilang. Terus setelah itu saudara-saudara anak saya yang hilang oleh saudara-saudaranya ketika menemui aku, katanya dia itu hilang dimakan serigala. Dia datang kepada saya dengan membawa baju yang berlumuran darah. Setelah itu saya masih mendapat ujian lagi, ini yang surat ya. Adiknya Benyamin juga berpisah dengan saya. Padahal dia di rumah yang bisa menggantikan Yusuf, yang bisa menjaga Yusuf. Tetapi saat ini engkau penjara. Ini yang surat itu. Engkau penjara. Dan engkau mengira Benyamin anak saya, adik Yusuf, adiknya yang hilang, katanya mencuri. Padahal, wa ana ahlu baiti, wa inna ahlu bait. Padahal kami ini ahlu bait. Tidak mungkin kami mencuri, dan tidak mungkin kami punya anak sebagai pencuri. Ini yang surat. Terus gerta ini. Jika engkau raja, jika sang raja mengembalikan anak saya Benyamin kepada saya, terima kasih Allah. Tetapi jika tidak, wa ila ta'ud, jika tidak, saya akan mendoakan engkau dengan doa yang sampai 7 keturunanmu. Akan mendoakan buruk kepada engkau sampai 7 keturunan. Sampai itu saking intine. Iku saking lewis mentok ya. Jadi Nabi Yakub itu saking lewis jipek ya. Piye Yusuf tidak ana. Benyamin ya jadi ditangan karena mencuri toh. Terus cara apa supaya Benyamin sampai enggak cara seperti itu. Soal riwayat benar, tapi ini diceritakan oleh ulama di antara kitab Sawi. Jadi ketika Nabi Yakub itu mengutus saudara Yusuf agar supaya pergi ke Mesir yang ketiga kalinya belanja plus mencari tahu di mana Yusuf dan Benyamin, kirim surat agar disamai ke raja. Nah, sausé diwaca Nabi Yakub Yusuf kan diwaca. Akhirnya Nabi Yusuf bebas milih iki bapakku. Surat bawa kirim sini. Terus Nabi Yusuf terus terang siapa sebenarnya saya. Ayatnya terus turun iki. Qala alim tu iki. Qala alim tu ya, finalazi qala alim tu. Saya Yusuf farqa ya. Farqa mengko welas. Mengko welas sapa Yusuf alih mengatasi ikhwah. Wa adrakat bulan nusuli to nemoni ing Yusuf apa rahmatur rahmat welasasi. Wa rafa'alan milangi sapa Yusuf al-hijab ing tutup. Baina antara Yusuf wa baina, waktu itu Nabi Yusuf kan masih raja kan, belum membuka diri siapa sebenarnya dia. Bisa ngerti isi surat. Terus saudara Yusuf datang ke Mesir yang ketiganya, harta alat tukang dipakai ternyata sudah tidak laku. Artinya wani nggawa atau seperti itu kan memang bener-bener kan tidak enak apa-apa kan loh. Nah ya sampai misalnya sing digo sandal, apa kan ya malu ya. Iku nundone nang omah belas ndak ono apa-apa iku. Akhir farak mengko welas Nabi Yusuf. Begitu beliau welas, mapan bebas pilih. Terus akhirnya membuka diri siapa sebenarnya dia yang duduk di singgasana itu. Terus ngomong ini ya, warfa ijab ben terus sumakola mengko ngendika sapa Yusuf lalu maring ikhwah taubi kon korong malah lagi nyet hal itu terus ngene terus lang maaf bapak-bapak Mas kira-kira saat ini kan bapak asli kan sebelum membuka diri kan Pak Robalun kan Pak Pak Robil Pak Yahuda Pak Lewi Pak Yajur kan tuh mestinya kan itu bahasa Nabi Yusuf membuka diri ya Mas ini kan Mas
hal alimtum ma fa'altum Yusuf. Hal alimtum apa to ngerti sira kabeh ma ing apa fa'altum agawe sira kabeh Yusuf. Piye sampean ingat gak apa yang pernah kalian perbuat terhadap Yusuf dulu waktu Yusuf masih kecil? Dulu pernah sampean itu yang pernah sama ketaki sama jegruki sama itu dulu pernah kan ingat dengan jadi Nabi Yusuf ketika berdiri memperlihatkan kejadian masa lalu gimana itu mereka ingat semua. Iya, ingat nggak sampean ketika kalian memperlakukan Yusuf dulu pernah sampean mengajak Yusuf matur ke bapak kata kalian mau diajak refreshing ternyata setelah sekian kilo terus Yusuf kalian lempar ke sumur. Setelah itu Yusuf ditemui oleh seorang pedagang ya sayaran ya seorang musafir terus kata kalian budak kalian yang melarikan diri sekali jual ingat nggak? Terus mikir sopo kalau siapa sih kalau tahu cerita nggak tahu minatur bisa ngantin buku mijin minatur saking ten buku walpai minapai saking ten bukuli walpai lan nakal wa zadalkan dan ini mengkemon kabeh wa akhilan dule Yusuf min hat niku saking saking olah iromino orang milore nek milore lahu maring badhe firoki akhir prosesi bisa durune anten ndelok kabeh iku jahilna bukan kudu kabeh bodho main bareng ya kang bali lima apa amru Yusufa perkarane Yusuf ketika Nabi Yusuf itu membuka diri siapa sebenarnya dia yang duduk di singgasana di hadapan mereka membuka diri cara membuka kan mengisahkan masa lalu akhirnya mikir sopo Yusuf ya ngono terusane kol akina kan ngapunten salah napa jenengan Yusuf ya nanti mutasabin arep muni takok Yusuf kan iki berarti kan kalau dia kan Yusuf tapi kok nanti masuk dadi raja kan ngono ya masuk dadi raja biyen kaya masuk dadi raja tapi ndelok wajah rada ganteng main ganteng ya Nabi Yusuf ganteng pangkat tetap pol Nabi Yusuf ganteng luar biasa kegantengannya si Yusuf ketika dilihat oleh seseorang itu tidak bikin mereka itu tergabung-gabung. Kenapa? Ada yang meriwayatkan karena beliau itu membawa kain tinggalane Mbah Bayi sehingga kain yang dibawa itu menjadikan bisa menolak penyakit ain. Tahu-tahu ya. Jadi kegantengan Yusuf yang berlebihan itu bisa bikin orang itu nanti tergabung-gabung kan bahaya. Bagi Yusuf bahaya bagi Yusuf. Tapi Yusuf punya penangkal. Kan enggak? Penyakit itu kan penyakit yang timbul akibat dan dampak dari pandangan yang berlebihan disertai kekaguman. Jadi pandangan yang berlebihan disertai dengan kekaguman itu akan memancarkan semacam energi yang oleh setan nanti akan dimanfaatkan sehingga nanti berdampak negatif bagi yang dipandang. Nah, Yusuf masih bahaya ini. Karena ganteng ini kan berlebihan itu. Tapi punya penangkal. Ini kan yang ketiga. Jadi punya kain yang dilipat di sehingga ketika dipandang tidak bahaya. Jadi gimana ngono-ngono. In antum jahil. Wah, in antum jahil. Yang jahil mayaul ilaih. Ketika Nabi Yusuf itu membuka diri siapa sebenarnya beliau itu? Terus kan bertanya-tanya. Oh Yusuf ayo. Tapi mosok Yusuf kok saiki nyangkene dadi raja. Sampai takone ngapunten salah maaf saja apakah saja itu Yusuf ya? Ngono sampe ngono. Kalu matur sapa ikhwah. Badaan arafu inten sing ngerti sapa ikhwah ing Al-Malik Yusuf. Lama doaro alikane pertelo misama ini saking sapa pertelo lama doaro ya. 5 kan lebih 5 barang dalam pertama ming sama ini saya pira-pira akhlak Yusuf mutasabin kali amrih pira-pira kang amrih netepake tapi mencari kepastian inna kala anta Yusuf. Jadi setelah Nabi Yusuf itu memperlihatkan apa itu
di antara tanda-tanda bahwa dia Yusuf kan menceritakan masa lalu tadi ya, masa lalu. Terus dikuatkan dengan sifat-sifatnya. Nabi Yusuf itu sejak pertemuan pertama dan kedua itu kan wis ketok ke apa itu sifat mulianya, sifat akhlak terpuji Nabi Yusuf kelihatan. Dan itu persis seperti yang ada pada Yusuf ketika masih kecil. Jadi sejak masih usia sangat muda Yusuf ketok. Kelakuan ke api aneh, welasane ngalane, bagi kabeh. Dermawanan itu ketok semuanya. Melihat dari sifat-sifatnya sing ngono iku. Lah saudara itu ketika pada perjalanan pertama, kedua kan dimuliakan seperti tamu agung. Dikon ono kamar, ono hotel mewah bintang 5 no. Di hotel dijamu seperti tamu agung. Iku dirasa kok iku koyo gimana pelak Yusuf memang Yusuf yo ngono iki kan. Terus akhir takon ngapunten salah napa jenengan Yusuf nggih. Ngono. Aina kala anta Yusuf. Aina apa tesne panjenengan ditakikil Hamzah ini setelah aina iku kelawan takik Hamzah loro aina ka ada dua wakas lisanati lan kelawan maca tasil kanam loro aina ka wa idkhali alif lan manjingan alif benuma indem antan Hamzah ini alal wazin yang wajah loro wajah takik kalian tasil. Jadi ada 4 cara baca, jadi wajah ada damai. Pertama takik ainnaka, kedua sing biasa kedua tasil ainnaka, terus di antara kedua hamzah lagi dikasih alif ainnaka, terus yang satunya tasil dikasih alif plus tasil ainnaka. Sehingga ini tanpa hamzah di innaka. Jadi wa idkhali alif bainama ala innaka la anta ya penting iku Yusuf. Terus jawab piye? Qolna ana qolan jawab